Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, selamat bergabung dalam kegiatan rebuan kita yang ke berapa ya, 69, minggu yang ke-69 setelah deklarasi kita tentunya yang pertama ya. Baik, kita mulai. Kita ingat kembali ucapan Pak Muhammad Hatta, jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respect terhadap bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Muhammad Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Pertama-tama di sini saya sampaikan yang terhormat Bapak Ketua Umum Badan Kebijakan Kerapatan Indonesia Tanah Air, berikut seluruh jajarannya, tentunya Majelis Hikmah ya Kerapatan Indonesia Tanah Air, Gugus Karsa, Dewan Perwakilan Kawasan Kerapatan Indonesia Tanah Air, dan segenap seluruh kalyana mitra dan wirabangsa dimanapun berada. Pada kesempatan ini tentunya pertama-tama kita nyatakan rasa syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kesehatan kepada kita semua, dan sehingga kita pada pertemuan ini masih bisa berkumpul ya, untuk menjalankan rencana kita, di mana rebuan kita adalah merupakan acara rutin kita yang pada kesempatan ini kita mengambil tema sesuai dengan hari ini ya, sebagai Hari Pahlawan ya, dengan temanya adalah Pahlawanku Inspirasiku ya. Di sini bersama Bapak Kiai Haji Maman Imanul Haq ya, Bapak Amin Hidayat, kemudian ada Dr. Wendy tadi sudah dikontak. Masih ini katanya apa, masih berupaya untuk bisa gabung. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa acara kita ini ya, Indonesia Raya, pembacaan doa, kemudian lagu, tentunya lagu Mars kita ya. Nanti ada arahan Ketua Umum yang kebetulan beliau ini juga menjadi narasumber kita pada rebuan kita kali ini ya, dalam tema Pahlawanku Inspirasiku. Closing diskusi, kemudian lagu kita Indonesia, kemudian kita tutup. Baik, kita efisiensikan waktu kita, kita mulai dengan sama-sama kita ini duduk tegap ya. Mari kita sama nyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita semua. Lagu Indonesia Raya 3 stansa. Bersama aku berdiri
Merdeka itu mengingat dan memaafkan. Baik, Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, dengan menyatakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kita berharap semoga acara rebuan kita pada kesempatan ini penuh berkah dan menghasilkan sesuatu yang positif ya dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Mars Kerapatan Indonesia Tanah Air. Tidak ada kami, tidak ada kamu, yang ada kita, yang ada kita, Indonesia. Indonesia anugerah sang kuasa, Indonesia tanah pusaka, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, adil makmur, damai sejahtera. Tidak ada kami, tidak ada kamu, yang ada kita, yang ada kita, Indonesia. Indonesia anugerah sang kuasa, Indonesia tanah pusaka, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, adil makmur, damai sejahtera. Kita bersama, kata kita adalah kami dan kamu, kerapatan Indonesia tanah air. Bangsa, satu bangsa Indonesia, setiap saat kita rawat bersama. Indonesia maju untuk dunia, Indonesia maju untuk dunia. Demikian Mars Kerapatan Indonesia Tanah Air. Bapak Ibu para kaliana mitra dan wirabangsa dimanapun berada, acara kita adalah acara rebuan yang sampai hari ini ya, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, dan terima kasih kepada rekan-rekan kalian mitra dan wirabangsa yang baru bergabung ya. Di sini ada Dr. Nisa, ada Bu Bendum ya, ada Pak Agusman. Terima kasih sudah bergabung dalam acara rebuan kita yang pada kesempatan ini kita mengambil tema pahlawanku inspirasiku. Ini tentunya menjadi pahlawan kita, menginspirasi kita ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja karena ini juga Bapak Ketua Umum kita di sini, Bapak Kiai Haji Maman Imanul Haq, beliau juga adalah narasumber kita pada acara rebuan kita kali ini. Maka untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Kiai Haji Maman Imanul Haq untuk menyampaikan ya terkait dengan tema yang kita sudah rencanakan pada kesempatan ini. Dipersilahkan Pak Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Yang saya hormati Pak Entus, Pak Piki, dan Bendum, bendahara umum, kita udah lama nggak ketemu. Yang saya hormati semua wirabangsa, saya lihat ada Pak Eko, ada Ibu Elina, Ketua Subang, lalu juga ada beberapa teman termasuk narasumber Pak Amin Hidayat. Pertama-tama kita tentu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pandemi hari ini sudah melandai dan Presiden Jokowi menjadi kepala negara yang bisa berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 1 dalam penanganan COVID-19. Ini perlu menjadi apresiasi bagi kita karena kita, Kerapatan Indonesia Tanah Air, dari awal mendukung pola-pola pemerintah, baik dari penanganan vaksin Sinovac, mendukung terus prokes, dan juga
penerapan PPKM dan lain sebagainya. Jadi di tengah banyak orang yang meragukan apa yang dilakukan oleh pemerintah, alhamdulillah kita dianggap sebagai garda terdepan yang terus mendukung pemerintah dalam penanganan COVID-19. Yang kedua, tentu saya sebagai ketua minta maaf karena ada beberapa momen penting yang kita lewat sehubungan dengan aktivitas yang lumayan menguras tenaga dan juga waktu. Saya di Badan Kajian MPR RI, hampir tiap minggu saya harus keluar daerah untuk bertemu teman-teman guru-guru besar hukum dan ketatanegaraan, baik itu di Undip Semarang, lalu juga di Universitas Pajajaran di Bandung, UNS di Solo, teman-teman UGM di Jogja, lalu juga teman-teman Airlangga, dan hampir begitu banyak untuk mendiskusikan pokok-pokok haluan negara. Dan mungkin ini akan menjadi diskusi kita di Rabu depan, Pak Antus, bagaimana apakah Indonesia masih memerlukan PPHN, pokok-pokok haluan negara. Dulu pernah kita punya GBHN, lalu kita punya RPJMN, dan lain sebagainya. Desakan dari teman-teman di MPR sebenarnya mengacu kepada begitu banyak program-program yang bagus dari pemerintahan pusat, yaitu Presiden Jokowi, tetapi ternyata di tingkat gubernur, apalagi nanti di tingkat bupati, itu mengalami kendala karena tidak samanya visi dan misi. Padahal seharusnya tidak boleh ada visi misi yang lain yang bersikap sangat politis, tetapi lebih kepada visi misi Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar bisa diamandemen, tapi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang mengandung visi misi Indonesia itu tidak boleh diubah. Seperti itu. Makanya kita nggak kelewatan Hari Sumpah Pemuda, kita kelewatan juga beberapa momen penting, tetapi saya juga mendengar beberapa teman agak sedikit sakit, termasuk Pantus, Bu Bendung juga. Nah, kita doakan mudah-mudahan sehat kembali. Yang kayaknya sehat terus tuh Pak Eko, keliling terus, ngopi dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam salah satu WA saya, kita pernah melakukan upaya, ini poin ketiganya Pantus, ingin melakukan upaya restrukturisasi kita, di mana ada beberapa teman yang sebenarnya sangat-sangat produktif. Kita lihat kalau di tingkat senior, kita masih melihat ada Mas Piki, ada Pak Entus, ada juga yang lain yang masih terus bergerak. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman daerah menginginkan itu ada upaya kita misalnya merapihkan. Nah, makanya nanti kita mungkin mohon Bu Bendum kalau sudah bisa aktif kembali setelah nyari duit yang banyaknya minta ampun itu. Nah, nanti tolong dengan Pak Eko kembali keliling Pak Eko tentang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja dan sebagainya, karena saya diskusi dengan Pak Husni misalnya. Di Jawa Barat kita banyak tokoh-tokoh di Wirabangsa ini, ada Pak Adlan Dai, Teh Neng dari Purwakarta, ada juga Mas dari Cianjur itu dan lain sebagainya. Nah, kita lihat Jawa Barat masih terwakili, untungnya ada Elina di Subang yang terus bergerak di acara-acara termasuk di vaksin dan lain sebagainya. Poin keempatnya, saya melihat bahwa kita masih tetap eksis untuk lalu memperjuangkan, besok udah mulai itu, Mei itu kita udah betul-betul menjadi tahun politik, itu sudah dimulai. Karena secara internal partai-partai, semua hari ini sedang konsolidasi struktural, termasuk munculnya partai-partai baru seperti Prima, Gelora, dan partai-partai lain seperti itu. Dan ini sebenarnya dulu usulan dari Pak Taufik Rahazin agar kita ini mampu menjembatani sebuah upaya semacam konvensi para calon-calon presiden. Tapi kelihatannya dari berbagai diskusi yang saya ikuti, baik di WA group atau secara online, itu calon presiden hanya akan mengerucut kepada 3 pasang, dan ini sangat menarik juga sebenarnya. Karena nanti itu akan terpolarasi dengan sangat rapih juga. Jadi kita sebagai bukan partai politik,
akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk lalu memilih dan mencari mana kendaraannya masing-masing. Itu. Saya tetap Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Amin ke PKB, Pak Eko dan Pak Husni tetap PDIP. Mungkin nanti Pak Eko yang PDIP tapi mendukung Anies, nah itu wallahu alam kan, itu variannya seperti itu. Nah, Mas Piki masih netral dan lain sebagainya. Pantus mungkin nanti udah mulai sibuk di Sukabumi dukung Pak Jaki. Nah, seperti itu. Tetapi paling tidak dialog-dialog kita nanti akan harus mulai melebar untuk lalu tampil di ruang-ruang publik seperti itu. Nah, kita pun alhamdulillah mendapatkan kepercayaan. Nama kita kemarin saya diskusi dengan Menteri Sosial di rumah dan dia bertanya tentang gerakan kita ini untuk membantu pemerintah di bidang pengamanan dan sebagainya. Nah, kita punya Pak Agusman juga. Kita harus nengok ke sana, Mas Eko, Mas Piki, ke tempatnya Pak Agusman. Kita harus mensupport sebuah tempat di mana teman-teman marginal, termasuk di Pabel, anak-anak jalanan, bisa dengan sistematis itu dibina oleh Pak Agusman dan kawan-kawan. Nah, lalu selanjutnya kita pun meminta agar isu tentang perubahan iklim ini menjadi isu yang sangat kuat, yang harus kita backup Presiden, karena Presiden gagal atau tidaknya mimpin G20 itu tergantung sampai sejauh mana dia mengarahkan public opinion dunia terhadap perubahan iklim. Seperti itu. Makanya nanti Mas Piki kita harus bikin semacam semacam tulisan atau pernyataan-pernyataan secara rutin. Mungkin ini masukan juga untuk Rebuan Kapan Pantus. Nanti kita ngomong Archandra, mantan Menteri Energi. Nanti Pak Archandra akan membahas itu dari semua sisi. Jadi kita bisa juga sebenarnya bikin kayak kuliah lingkungan yang indikan oleh kita. Karena salah satu amanat dari G20 yang nanti akan dipertaruhkan atas kepemimpinan Jokowi adalah tentang isu tentang perubahan iklim. Nah, yang terakhir, nah ini berkaitan dengan tema itu aja, nanti silakan Mas Piki, Pak Amin, atau semua mengelaborasi pahlawan. Kita tahu ada pernyataan yang menarik bahwa sejarah itu ditulis oleh pemenang, maka pahlawan pun kadang-kadang muncul dari dia atas memenangkan apa gitu. Kita tahu dulu yang namanya Sanana Gusmao itu kan pengkhianat banget gitu ya, dikejar-kejar TNI, pas Timor-Timornya lepas dia malah jadi pimpinan nomor 1 gitu di Timor-Timornya. Nah, paling tidak kalau saya mengacu kepada istilah bahasa Arab tentang arti kemerdekaan, kita mengenal 2 tuh. Pertama al-hurriyah, yang kedua istiqlal. Ada pernyataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la asmanu minal khuriyah wala akramu minal qiyam bil wajib. Tidak ada yang lebih berharga daripada sebuah kemerdekaan dan tidak ada yang lebih mulia daripada kita mengisi kemerdekaan itu. Makanya istilah Soekarno, kemerdekaan itu bukan berarti kita selesai, tetapi itu jembatan emas menuju tujuan-tujuan kemerdekaan seperti yang termaktub di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Seperti itu. Makanya kita bersyukur dengan munculnya pahlawan-pahlawan itu, seperti itu, dan kita tahu bahwa nanti pahlawan akan berubah sesuai zamannya. Saya nge-tweet hari ini tentang pentingnya kita membutuhkan pahlawan-pahlawan di bidang lingkungan, pahlawan-pahlawan di bidang pendaya gunaan. Misalnya kita mau menempatkan di mana Elon Musk yang dia terus mengelaborasi sebuah kuantum fisika yang menguasai dunia angkasa sehingga dia hari ini terkenal karena 2 hal, karena dia mobil listrik, ya. Yang kedua karena ada wisata ke luar angkasa. Nah, pahlawan-pahlawan tidak hanya dipikirkan bahwa dia menjadi orang yang begitu heroik dan lain sebagainya, karena kita akan melihat pahlawan itu dia mewariskan apa, inspirasi apa, legacy apa, seperti itu. Sehingga kita menginginkan ada legacy yang sangat kuat dari pahlawan-pahlawan itu. Misalnya kalau kita mengacu kepada
peristiwa Diponegoro misalnya, hari ini udah mulai muncul semacam antitesa dari Diponegoro. Apakah Diponegoro itu pahlawan atau enggak gitu lah. Nah, termasuk juga kalau kita lihat pahlawan-pahlawan yang di dalam tanda kutip akhirnya dia mati terbunuh di negaranya sendiri. Nah, kita tahu pertentangan antara Soekarno gitu dengan Natsir, akhirnya mereka bertengkar, termasuk dengan Bung Hatta, termasuk juga siapa? Kalau dalam BPUPKI itu kita tahu bahwa mereka bertarung juga gitu. Dan banyak sekali pahlawan yang memerdekakan negara ini termasuk mati. Kita tahu Tan Malaka itu dia berjasa karena misalnya dia menulis tentang Indonesia, Republik Indonesia, tapi dia mati di ujung tentara yang ia bentuk sendiri. Nah, makanya kepahlawanan sesungguhnya harus diacu kepada sampai sejauh mana dia melakukan upaya pemberdekaan hak asasi. Dia harus memperjuangkan hak asasi manusia, dia harus juga mengisi itu agar menerapkan bagaimana masa depan Indonesia ke depan. Kita tahu visi-visi dari para pahlawan itu mereka orang-orang yang ikhlas. Kita perlu membutuhkan misalnya Sujatmi ya, seorang menteri PUPR lah kalau sekarang, itu 7-6 kali dia jadi menteri, dia membuat jembatan Semanggi, dia membuat Istora Senayan dan lain sebagainya, tapi sampai matinya dia nggak punya rumah. Bayangin coba kalau menteri di kita yang penting kaya dulu, setelah itu baru Indonesia. Nah, harusnya dipikir itu bagaimana Indonesia dulu, baru dia mendapatkan apa yang seharusnya dari negara dan bangsa ini. Nah, tipikal-tipikal seperti itulah Pantus yang sebenarnya kita ingin hadirkan, sehingga Indonesia ke depan itu dibutuhkan orang-orang yang punya karakter kenegarawanan, karakter heroisme kemanusiaan, yang dia tidak peduli dicaci, dimaki, tetapi sejarah yang akan menulisnya. Dalam dunia kita menemukan yang namanya Bunda Teresa dengan kemanusiaannya, Mahatma Gandhi dengan perlawanan tanpa kekerasannya. Kita pun menemukan misalnya di zaman modern ini Nelson Mandela yang tadi dikutip oleh Pak Entus. Nelson Mandela yang mengatakan bahwa dia bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Kayak gitu. Itulah pahlawan-pahlawan. Jadi dia dikutip seperti itu. Makanya Indonesia itu membutuhkan menghadirkan kembali pahlawan-pahlawan itu tidak dengan bentuk patungnya, tidak hanya dengan bentuk gambar yang ada di temboknya, tetapi inspirasinya. Dia memperjuangkan apa, untuk siapa, bagaimana, sampai sejauh mana dia teruji. Nah, saya misalnya paling sering ziarah karena saya lahir di Sumedang, maka saya ziarah ke Cut Nyadim. Cut Nyadim itu kan sangat inspiratif. Bagaimana dia meneruskan perjuangan Tengku Umar, lalu ketika dia tertangkap, dia tidak berhenti berhenti untuk melawan. Cara dia melawan adalah dengan cara guru ngaji yang disiapkan di pinggir Masjid Sumedang. Masjid Sumedang. Sampai dia meninggal dunia, dia di Sumedang sebagai seorang ustadzah, orang yang mengajarkan bahwa dia kemarin pakai senjata, hari ini dia melawan kebodohan masyarakat dengan cara memakai apa yang disebut dengan pendidikan. Makanya kita hari ini berhadapan dengan begitu banyak kemajuan teknologi. Bagaimana kita membutuhkan pahlawan-pahlawan yang kuat menghadapi dunia global. Ada budaya post-trust yang sangat menggerogoti nilai kemanusiaan. Bagaimana kita menemukan hari ini perang vaksin dan lain sebagainya. Kita pun melihat perubahan dunia yang begini cepat. Maka kita tidak hanya terus tiba-tiba bermimpi menjadi pahlawan yang naik kuda seperti Diponegoro, tiba-tiba kita bermimpi ingin menjadi pahlawan seperti Kartini yang nulis surat aja bisa jadi pahlawan kan, seperti itu. Lalu juga tiap hari Kartini tiba-tiba orang memakai pakaian yang sangat bertolak belakang dengan Kartini. Mereka tiba-tiba disekap dengan kebaya dan lain sebagainya. Padahal pesannya udah sederhana aja. Misalnya Kartini itu mewariskan kita untuk selalu mendokumentasikan dan menuliskan, menyuarakan kebebasan kaum perempuannya. Itunya yang harus digarisbawahi. Bahwa Diponegoro itu selalu berani untuk menyerukan heroisme sehingga dia mengutus
Sentot Alibasa dan lain sebagainya, sehingga di daerah-daerah aura perlawanannya itu tinggi. Seperti itu. Nah, inspirasi itu yang harusnya dibangun, ditulis ulang untuk dipahami oleh generasi Z, termasuk generasi milenial. Makanya ada buku menarik, karakter-karakter yang mengubah dunia, bahwa seorang pahlawan itu ternyata bukan hanya seorang yang ditulis gede-gede dalam sejarah dunia di tembok-tembok mereka atau dan lain sebagainya, tetapi mereka yang punya inspirasi yang sangat kuat dalam mengubah persepsi orang tentang dunia. Nah, makanya kata kemerdekaan yang kedua itu namanya Istiqlal. Istiqlal yang dijadikan nama masjid negara kita yang dibikin oleh seorang arsitek Katolik namanya Silaban. Kayak gitu. Istiqlal itu artinya memperkecil atau meminimalisir persoalan-persoalan sosial. Persoalan sosial kita itu validasi data, komunikasi yang amburadul, ada bank-bank kayak Himbara yang mengambil keuntungan. Bayangin aja kalau kita di pelosok di daerah di Sumatera Utara, misalnya orang mau ngambil duit 400.000, itu ongkos ke kotanya aja udah habis. Jadi begitu banyak sebenarnya rente kelompok-kelompok mafia, rente-rente yang menggunakan program-program bansos dan sebagainya untuk menindas rakyat. Seperti itu. Nah, kita termasuk juga kita tahu ada yang dagang VCR, ada yang mencoba mempermainkan banyak hal, sementara kita terus mendengungkan tentang pentingnya kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi saya berharap kita menjadi pahlawan untuk diri kita, untuk tidak menzalimi orang lain, kita menjadi pahlawan untuk anak istri kita, agar kita tidak menyakiti mereka, dan menjadi pahlawan untuk masyarakat sekitar kita. Kata Rasulullah, menyingkirkan duri, imatatul ada anitorik, menyingkirkan duri yang kemungkinan diinjak orang lain, itu sudah tindakan heroisme yang dicatat dalam sejarah kemanusiaan. Jadi tidak perlu berpikir seperti Napoleon Bonaparte atau Hitler dan lain sebagainya, atau mereka walaupun heroik tapi tidak jadi pahlawan juga kan, seperti itu. Atau ada orang yang kayak Mustafa Kemal Atatürk, saya datang ke makamnya, itu teman-teman sebelah kan selalu bilang bau bangkai dan lain sebagainya. Padahal yang kita ambil dari Mustafa Kemal Atatürk itu adalah soal bagaimana Turki ingin lepas dari utofisme tentang khilafah dan muncul menjadi negara modern. Itu aja. Jadi kita tuh harus mulai untuk menuliskan kembali inspirasi apa dari seorang yang disebut dengan pahlawan. Itu ada kata kuncinya Pantus, Mas Piki, Mas Amin, dan semua yang hadir. Selamat Hari Pahlawan. Dan saya mengucapkan Rahajeng Galungan dan Kuningan bagi saudara kita yang beragama Hindu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ketua Umum Badan Kebijakan Kerapatan Indonesia Tanah Air ya. Beliau tadi sudah menyampaikan kepada kita semua dari mulai tadi menginformasikan tentang melandainya pandemi ya, kemudian keberhasilan Presiden kita dalam mengupayakan agar pandemi di Indonesia itu memang benar-benar melandai. Kemudian disampaikan juga terkait dengan beberapa kesibukan ya beliau di Badan Kajian MPR, dan ini akan menjadi agenda di rebuan kita yang nanti selanjutnya terkait dengan apakah Indonesia ini masih perlu ya gas-gas besar haluan negara. Kemudian juga terkait dengan kepahlawanan. Bicara pahlawan tadi sudah disampaikan, beliau menyampaikan tentang filosofi kepahlawanan itu sendiri yang berintikan kepada karakteristik ya dari kepahlawan itu memang sejauh mana dia ini bisa memperjuangkan hak asasi manusia, memperjuangkannya, mengisi apa yang sudah dicapainya secara ikhlas, dan tentunya ini bisa menginspirasi pada memberikan inspirasi yang kuat kepada generasi selanjutnya dan bisa mengubah ya paradigma tentang dunia ini untuk kebaikan umat manusia tentunya. Baik Bapak Ibu serta rekan sekalian, selanjutnya mari kita simak ya pembicara selanjutnya. Di sini ada Bapak Amin Hidayat. Bapak Amin dipersilahkan Pak. Unmute-nya Pak, suaranya, izin suaranya Pak. Ya, terima kasih ya, Mas Entus. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak. Yang terhormat Ketua Umum kita, Bapak Kiai Haji Maman Imanul Haq, yang selalu kita tunggu-tunggu fatwa dan keberkahannya untuk kita semua. Dan sahabat-sahabat semuanya yang hari ini hadir pada diskusi rebunan rutin Pak Antus ya. Diskusi rebunan. Saya sudah 2 kali ini ikutnya. Ya, alhamdulillah. Kalau bisa selanjutnya Pak, seterusnya Pak. Boleh. Sahabat-sahabat yang saya hormati, tadi Pak Kiai sudah bicara soal keteladanan, bagaimana seorang pahlawan itu memiliki jiwa yang kemudian hari ini sampai hari ini masih bisa jadi panutan untuk kita semua. Kalau Pak Kiai tadi mencontohkan beberapa tokoh nasional yang hari ini namanya terpampang gitu ya. Saya mau coba cerita sedikit bahwa saya pernah ada seorang kakek gitu ya, kakek. Dia meninggal pada usia 125 tahun. Di tubuhnya itu 1 ada bekas tembakan, 2 bekas luka celurit dan sebagainya. Karena bagaimanapun ketika saya tanya itu bekas apa, kayak saya bilang ini bekas kena luka waktu perang dengan Belanda, ini waktu perang dengan Jepang, ini waktu perang dengan teman sendiri, kelahi dengan teman sendiri. Nah, kemudian saya tanya lagi, kakek ini kan kalau tubuhnya saja sampai luka kayak begini, kakek bisa masuk kategori veteran. Ini untuk nanti untuk koreksi Pak Kiai dan yang memegang kebijakan ya. Saya katakan bahwa kakek punya hak untuk mendapatkan bulanan. Kakek punya hak untuk mendapatkan perhatian. Dan kakek punya hak untuk mendapatkan tanda jasa. Tapi apa kata dia? Saya berperang, saya bertarung, saya berjuang. Saya tidak menginginkan apapun dari negara ini kecuali kemerdekaan. Dan apa yang saya lakukan semuanya itu karena Allah. Dia cerita kayak gitu. Iya, karena hidupnya itu sangat pas-pasan, Pak. Tinggalnya di gubuk. Ya, tapi kan kakek bisa dapat bulanan. Paling tidak kakek untuk bertahan hidup saja. Tapi dia ngatakan lagi, saya berjuang itu yang menjadi taruhan adalah diri saya, keluarga saya, dan banyak harta benda yang sudah saya korbankan, darah dan nyawa, bahkan saya persiapkan untuk kemerdekaan negara ini. Akan tetapi ketika saya hari ini harus setiap tanggal muda saya harus ngantri di kantor pos, itulah yang membuat saya tidak bisa saya lakukan. Nah, dari sini saya melihat bahwa ada hal yang menarik, ada hal tauladan, ada hal kecontohan, ada hal suri tauladan itu. Keikhlasan yang sebenarnya hari ini pun banyak dimiliki oleh pejuang-pejuang kita yang hari ini ada di eksekutif, ada di legislatif, dan di berbagai macam segmen kehidupan kita. Saya meyakini itu ada. Nah, kita sebagai generasi muda yang hari ini mengisi kemerdekaan ini, kita bisa menyaring bahwa perjuangan untuk membesarkan, untuk melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini adalah satu yang harus dimiliki adalah soal keikhlasan. Tanpa keikhlasan, negara kita tentu akan menjadi berat untuk menuju ke negara maju. Dan saya melihat
di banyak pos, baik yang di balik yang hari ini yang ada di partai politik, hari ini yang ada di organisasi kemasyarakatan dan sebagainya itu saya melihat itu ada. Dan saya melihat ini kita punya potensi untuk itu. Generasi bangsa kita punya potensi untuk itu. Cuman bagaimana hari ini kita bisa merangkai, kita bisa merangkum, kita bisa menyamakan persepsi dan bersinergi untuk bersama-sama membesarkan bangsa. Tapi saya berpikir bahwa teladan yang harus kita ambil dari pemimpin-pemimpin kita, dari para pejuang kita adalah soal keikhlasan terlebih dahulu. Tentu di konteks ini kita tidak bisa terlalu bicara terlalu panjang soal hal-hal yang menjadi idealisme. Hal dasar dalam perjuangan itu adalah keikhlasan. Saya melihat itu. Saya pikir itu dulu, nanti akan kita lanjutkan, Mas. Nanti aku fotoin. Terus nanti kita akan bisa kita perdalam. Bagi saya keteladanan itu dimulai dari keikhlasan. Ikhlas itu ya Mas ya. Oke, sip. Ya. Karena tanpa keikhlasan, Betul sekali. yang jadi pejabat juga nanti kerjanya karena gaji, Pak. Nah itu ya betul. Yang jadi aktivis juga karena proposal nanti jadinya. Iya. Iya. Kalau misalnya di sini ada Bu Dokter, kita bisa kita bisa mengambil contoh beberapa pahlawan nasional juga banyak yang berangkat dari dokter gitu. Banyak dokter juga banyak ya kan. Bagaimana kemudian Agustinus Adi Sucipto itu juga beliau meninggal karena membawa alat-alat kesehatan kan, berjuang untuk bagaimana dia merawat tentara-tentara yang terluka pada waktu itu. Kemudian dia harus tertembus peluru. Nah ini saya pikir cuman konteksnya beda. Kalau hari ini kita pelurunya ini, kalau saat-saat ini yang sedang marak itu kan pelurunya itu kan COVID Pak ya, yang baru saja kita lewati. Jadi Pak Amin, jadi maaf memotong, jadi memang kita memang bisa memahami ya, memang benar-benar kuncinya itu di keikhlasan ya Pak Amin ya. Ya. Kadang-kadang gini ya, begitu diucapkan pahlawan, yang tergambar itu kata berani gitu. Ya berani kan itu, apalagi jadi padahal sisi keikhlasannya itu nggak pernah terangkat gitu. Nah itu. Ya. Saya pikir tadi Pak Kiai sudah banyak mengupas soal itu, makanya saya ngambil sisi keikhlasannya saja lah. Ya. Sisi keikhlasannya saja, karena ini adalah dasar bagaimana kita mau melangkah menjadi satu negara yang kuat, negara yang besar, ketika para pejuang-pejuangnya itu ikhlas. Dan saya pikir tidak menutup kemungkinan bagaimana kemudian pejuang-pejuang yang hari ini ada pun bisa jadi pahlawan nasional. Kenapa pahlawan nasional harus berhenti ketika dia mati berperang? Kenapa pahlawan nasional juga tidak berangkat dari orang-orang yang hari ini besar jasanya terhadap bangsa dan negara kita? Nah, ini sebenarnya yang harus jadi, ini juga Pak Kiai mungkin ini. Nanti bisa didiskusikan dengan Bu Menteri mungkin Pak Kiai ini. Jadi bagaimana kemudian kalau memang ada anak bangsa ini yang mampu menyelesaikan persoalan COVID, menyelamatkan banyak rakyat, menyelamatkan banyak nyawa, menyelamatkan banyak hal. Tidak bisa. Nah, jangan taruh situ lah, taruh kasur aja lah. Ya, kira-kira begitu. Pantus, kita lanjut nanti ya. Ya, terima kasih Mas. Dengan segala hormat. Ya. Dengan semua teman-teman yang hari ini hadir di kesempatan, yang hadir pada Zoom kesempatan sore hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Amin ya, yang tadi sudah mengangkat tema kepahlawanan dari sisi keikhlasannya ya. Seorang pahlawan itu benar-benar memiliki ciri khas. Dia itu berbuat, dia itu bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Motivasinya di sini ikhlas gitu, tidak ada kepentingan apapun. Dia melaksanakan itu dengan cara yang ikhlas gitu.
Nah ini silakan di sini ada rekan-rekan, ada Mas Vicky, dan terima kasih di sini sudah bergabung Bapak Ketua Majelis Hikmah Kerapatan Indonesia Tanah Air, Bapak Taufik Rajan. Selamat bergabung Pak dalam rebuan kita yang ke-69. Ini dipersilakan di sini ada Bu Bendum ya, ada Bu Dokter Nisa ya, ada di sini ada Mas Eko ya, ketua kita Jakarta, ketua kita Subang ya. Dipersilakan untuk menanggapi, barangkali dimulai dulu dari mana nih? Silakan. Pak Eko monitor, Pak Eko. Kita Jakarta, Pak Eko. Monitor Kang. Ya, gimana Pak Eko? Sehat ya? Sehat Kang. Ya, terima kasih. Sebetulnya saya nggak menanggapi, tapi memang sedikit mendengar bahasa ikhlas ini luar biasa nih, bahaya juga bahasa ikhlas ini. Susah, bahasa mudah disebutkan tapi susah dilaksanakan. Ini bahasa ikhlas. Tetapi yang terpenting adalah momentum dari pahlawan ini ya, saya melihat bahwa pahlawan itu saat ini adalah pahlawan yang bisa mengisi kemerdekaan pembangunan di Republik ini dan bisa menjadi satu contoh yang bisa membuat Indonesia jadi terbangun. Nah, kalau kita bicara pahlawan, edisi hari ini adalah pahlawan mungkin kayak di atas kita ini sudah tidak lagi kita bisa sebut pahlawan, tetapi saya berpikir bahwa generasi berikutnya memang harus mengerti sekali bahwa yang dikatakan hari pahlawan itu memang bukan hanya sebagai seremonial memperingati 10 November saja, yang kita tahu bahwa sebetulnya ini adalah rentetan sejarah para pahlawan terdahulu yang puncaknya memang pada saat 10 November, di mana 10 November itu sudah merdeka. Nah, pertanyaan saya 17 Agustus 1945 ini dan menuju ke 10 November ini, apa konteksnya dikatakan hari pahlawan? Berarti kan sebetulnya kalau saya melihat pahlawan yang sebetulnya adalah pahlawan sebelum kemerdekaan, yang berjuang untuk kemerdekaan. Tetapi karena memang tanggal 10 ditetapkan, berarti yang saya lihat adalah pemerintah melihat bahwa pahlawan setelah kemerdekaan. Nah itu. Jadi itu pertama. Nah yang kedua, selanjutnya kita mengisi. Nah mengisi ini era sekarang sudah era digital, era yang memang penuh dengan segala macam teknologi canggih lah, yang dengan di tempat saja sudah bisa menjadi pahlawan. Banyak contoh anak-anak muda kita, anak-anak milenial kita yang bisa membuat atau merumuskan atau menyebarkan virus itu kan apa? Vaksin. Saya dengar juga beberapa vaksin itu yang buat di orang Indonesia. Anak-anak ini juga kan patut dikatakan pahlawan juga. Banyak salah kalau dibicara di era milenial ini. Tetapi kalau bicara keikhlasan, saya belum melihat ada seperti contoh tadi yang disampaikan oleh Mas Amin. Mungkin orang tua itu bisa dikatakan ikhlas karena beliau ini berjuang pada saat eranya yang memang nomor satu dari definisi adalah merdeka. Kalau sekarang segala macam bentuk kepentingan dan lain hal agak sulit, memang bahasa ikhlas itu agak sulit. Jadi saya rasa dengan bahasa pahlawan bukan berarti dia harus ikhlas, tapi ketika dia bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik, dengan lebih baik, dan menjadi satu kebanggaan bagi kita semua, saya rasa kita sebut pahlawan. Baik pahlawan devisa, ya TKI juga itu kan pahlawan, banyak hal. Guru juga pahlawan, segala macam. Jadi saya lihat itu. Jadi kalau bahasa keikhlasan, saya rasa sudah sulit ya di Republik ini saat ini.
Rasa itu aja Kang Tus. Ya, makasih Mas Komentari Eko. masalah Mas Eko, keikhlasan terima tadi. kasih. Terima kasih. Ya, Pak Amin, gimana tuh menanggapinya Pak Amin? memang ikhlas itu susah dilihat sih, memang. Jadi bahkan tidak ada sebenarnya ya. Jadi maksudnya tidak ada itu tidak terungkap gitu ya kadang-kadang ya. Gimana Pak Amin? Silakan Pak. Suaranya Pak, izin. Beberapa tahun ini saya selalu berdiskusi soal sejarah masyarakat Indonesia, kemudian geopolitik, ekonomi, dan strategi, kemudian tasawuf, kemudian politik, dan sebagainya begitu. Setelah saya merenung, saya, kalau bahasanya apa ya, meditasi ya begitu ya. Saya sering merenung soal, karena sejak kecil Pak, sejak SD saya sudah bicaranya, walaupun saya orang desa Pak, tapi saya selalu bicara bagaimana kepentingan bangsa dan negara. Saya tidak tahu itu timbul dari hati itu ya. Jadi ketika saya berpikir panjang Pak, saya berpikir panjang, saya di pesantren 20 tahun Pak. Tapi semua langkah itu adalah dari niat. Kalau kata anak-anak pesantren itu innamal a'malu binniyat. Ya. Nah, dari semua rangkaian itu, semua perjuangan, semua apa yang kita lakukan tanpa ada keikhlasan, Pak, ini memang sulit. Saya tidak kemudian, saya sepakat dengan Mas Eko tadi yang tidak harus ikhlas, pahlawan itu tidak harus ikhlas. Saya sepakat itu. Bagaimana ke depan itu, saya punya pandangan ketika saya berdiskusi dengan berbagai kader-kader di daerah itu, kader-kader anak muda ini ada di PMII, bahkan organisasi lain, misalnya ada di HMI dan yang lain. Saya sering berdiskusi teman-teman BEM dan sebagainya itu. Kalau teman-teman hari ini memang mau berjuang untuk bangsa dan negara ini, teman-teman kan hari ini kan banyak teman-teman tuh yang merasa bahwa negara kita ini belum merdeka sebenarnya secara ekonomi. Gitu. Mereka merasa banyak yang penjajahan ini masih terus berjalan. Pandangan anak-anak ideal begitu. Ya, saya sepakati saja, oke. Tapi memang teman-teman satu yang harus digarisbawahi bahwa ketika teman-teman berjuang pengen melepaskan negara ini dari penjajahan dan belenggu sebagainya itu harus berangkat dari sana. Mohon maaf, saya mencontohkan misalnya Mbah Hasyim Asy'ari misalnya. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari dimintain pendapat tentang negara ini oleh Soekarno, kita nih mau Pancasila atau mau negara Islam? Nah, apa yang dilakukan Mbah Hasyim? Beliau bermunajat kepada Allah dengan melakukan sebuah ritual, harus sholat berapa rakaat, kemudian membaca dan sebagainya itu amalan-amalan yang beliau punya. Ini bagian dari keikhlasan gitu, dan nggak ada yang bayar Mbah Hasyim itu, gitu kan? Contohnya misalnya kan begitu. Nah, kemudian peristiwa perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang lain, misalnya atau Gatot Subroto misalnya kan, itu kan tentara yang ikhlas juga beliau. Jadi semua pahlawan-pahlawan nasional itu yang hari ini ada, yang terpampang gambarnya, yang kita kagumi, semuanya adalah orang-orang yang berangkat dari sana, Pak. Karena tidak ada satupun pemimpin nasional kita itu yang spiritualnya itu tidak kuat, tidak ada. Saya tidak melihat, Pak. Kalau orang biasa-biasa, Pak, tidak akan bisa jadi tokoh nasional, Pak. Tidak akan jadi pahlawan nasional, Pak. Saya punya keyakinan itu. Kalau orang biasa-biasa, dan mereka semuanya berangkat dari menata hati, Pak. Hatinya itu mereka benar-benar tata, benar-benar hati dan pikiran mereka tata, kemudian mereka melangkah. Nah, mereka tidak akan berani melangkah ketika semua yang akan dilakukan oleh yang kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan itu tanpa ada perhitungan kepasrahan terhadap Tuhan, kepasrahan kepada Allah, kepasrahan terhadap keyakinannya begitu, kepada para dewanya. Nah, ini adalah saya melihat bahwa ketika mereka sudah melangkah begitu, maka ini berangkat dari itu.
Tapi memang saya sepakat itu, kita tidak harus hari ini tidak harus bicara soal ketika kita mau berjuang itu harus, karena tidak semuanya akan memiliki itu. Tapi yang hari ini ada dalam benak saya, bagaimana kemudian tentang pahlawan nasional itu tidak berhenti mereka-mereka yang berjuang di kemarin di kemerdekaan Indonesia saja kemarin itu, yang sudah lalu itu sudah sampai tahun 45 dan 65 itu, bukan itu saja. Bagaimana hari ini nih banyak anak bangsa ini yang memang juga ketika dia bisa melakukan sesuatu yang besar, ya kan, bisa menyelesaikan krisis ekonomi pasca Covid saja. Bagaimana kalau mereka kita kasih jadi pahlawan nasional, ya kan? Karena bayangkan, Bapak-bapak bisa bayangkan, kalau ada satu anak bangsa yang bisa menyelesaikan persoalan kepincangan ekonomi yang hari ini sedang terjadi, maka dia akan menyelamatkan 270 juta lebih. Nah, apakah dia ketika menyelamatkan itu, apakah mereka tidak berhak untuk menjadi pahlawan kan? Mereka berhak, saya pikir begitu. Karena itu juga menyelamatkan nyawa. Ya kan? Nah, dan ini saya pikir tidak kalah perjuangannya dengan ketika mereka menyelamatkan nyawa dengan perang berdarah-darah, kira-kira begitu. Nah, dan ini akan memotivasi ini akan memotivasi anak-anak bangsa ini untuk bagaimana mereka berbuat yang terbaik untuk negara ini gitu. Tapi ini tidak bicara soal keikhlasan ya, Mas. Memang itu ada lainnya. Iya, begitu Mas. Sangat kuat sekali ya, bahwa untuk pengertiannya memang tadi sudah kita simak juga bahwa Kang Tus. Ya. Sedikit tambahin Kang Tus. Oh, Mas Eko dulu deh, bentar. ya, halo. Ya, Kang Tus sedikit. Ya, hari ini teman-teman pergerakan dari angkatan saya di 98 sebelum era Soeharto sampai sekarang memang dinamis. Pada saat sebelum era Soeharto kita sepakat berjuang agar negara ini tanda kutip di mata teman-teman adalah harus berubah, dan ketika sudah berhasil dan era berganti, di mana barisan itu mengisi masing-masing barisan, ada yang masuk ke partai politik, ada yang aktivis di mana, ada yang pro kemana, ada yang kemana di pendukungan kepresidenan, karena kita pemilihan langsung. Di situ akhirnya terpecah karena orientasinya money oriented semua. Saya tahu persis ketika sekarang ini banyak teman-teman yang menyerang habis-habisan presiden terpilih Jokowi dengan oleh teman-teman aktivis yang dulu cerita terkait dengan perjuangan ini adalah penuh dengan pengorbanan, dan sebelumnya saya bergabung dan satu barisan dengan mereka, tetapi ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu berubah itu semua. Dan saat ini pun dan pada hari ini pun Mas Eko, jadi itu berubah dari yang asalnya ikhlas jadi tidak ikhlas mungkin ya. Iya, jadi semua manfaatnya. Jadi hanya ikhlas jadi tidak ikhlas gitu. Betul. Jadi karena tidak dapat apa-apa kan kejadiannya. Kan saya punya pengertian gini, orang yang ikhlas itu sebenarnya tidak ikhlas gitu. Saya ikhlas negara ini merdeka, tapi saya tidak ikhlas bila negara ini kacau, kan seperti itu ya. Karena itu Kang, jadi saya coba memastikan lagi bahwa saya meyakini bahwa tidak ada bicara perjuangan, tetapi kalau bicara ibadah, nah itu masing-masing bisa melihat. Saya itu Kang, makasih. Oke, makasih. Ini juga alhamdulillah sudah hadir ya Bapak Taufik Rajan. Pak Taufik bisa monitor Pak Taufik. Pak Taufik? Ya, saya sambil di jalan soalnya, tapi nggak apa-apa ya. Bisa nggak apa-apa ya Pak, ya. Tapi nggak bisa buka ini. Setelah Pak ini ya, Mas Taufik, Mas Vicky. Pak Taufik silakan Pak. Mas Vicky aja dulu. Ya Pak. Mas Vicky dulu. Oh iya Mas Vicky tadi ya. Mas Vicky silakan Pas, ya Mas. Ya, terima kasih Kang Tus dan. Nggak ada sampai ke ikhlas dan tidak ikhlas nih Pak, rame. Ini silakan Mas Vicky, silakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya ya. Hadir pada sore hari ini, mengapresiasi sekali pada Rabuan kali ini kita kembali bertemu begitu. Ya, Karena sudah beberapa Rabuan ini kita tidak bertatap muka walaupun secara virtual. Kangen yang tak terhingga itu, Pak. Nah iya, pengen main cuman ke sana gitu, ke kantor, cuman belum kesampaian. Nah, ini memang kalau saya ingin mengatakan bahwa topik pahlawan ini kan sangat luas sekali ya pembicaraannya. Kita harus mulai juga dari definisi pahlawan kan. Kalau di KBBI itu mengatakan bahwa pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Itu poinnya. Jadi siapapun itu ketika dia memiliki keberanian dalam membela kebenaran, maka bisa disebut pahlawan. Kecuali pahlawan nasional, ya. Pahlawan nasional gelar yang diberikan oleh negara. Saat ini kan banyak ya, sebutan-sebutan yang diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu yang menyebut mereka itu pahlawan, misalkan guru pahlawan tanpa tanda jasa, terus ada kemudian TKW, TKI pahlawan devisa, dan misalkan ibuku pahlawanku atau orang tuaku pahlawan hidupku. Ya, itu sah-sah saja semua orang mengatakan kelompok tertentu atau orang per orang atau siapapun itu menjadi pahlawan jika berjasa terhadap dirinya gitu. Maka itu bisa disebutkan sebagai pahlawan. Namun kalau tadi bicara soal keikhlasan, memang pahlawan yang kita maksud itu misalkan orang tua dan sebagainya itu tidak sadar juga begitu. Jadi kita tidak menganggap kok diri kita pahlawan, atau kelompok tertentu pun itu tidak menganggap dirinya menjadi pahlawan. Nah, maka ya pahlawan tentu berangkat dari keikhlasan, walaupun tentunya misalkan ada keuntungan yang didapatkan secara pribadi terhadapnya, tapi ya itu tentu hal yang wajar sebagai seorang manusia. Tapi ketika sudah disebut masyarakat kelompok tertentu itu menjadi seorang pahlawan, maka banyak jasa yang diberikan kepada bangsa dan negara maupun kepada pribadinya maupun kepada kelompok-kelompok tertentu, maka itu disebutkan pahlawan. Tapi publik tidak bisa menilai bahwa mereka itu pahlawan nasional. Nah, pahlawan nasional itu diberikan hadiah dari negara kepada orang per orang yang berani atau yang membela negara dan mengorbankan nyawa, harta, dan segala-galanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, saat ini sudah ada 195 tokoh yang dihadiahi gelar pahlawan oleh negara. Pada tanggal 10 November tahun 2021 ini ada 4 tokoh yang diberikan. Salah satunya yang paling terkenal kan Usman Ismail. Mungkin nanti Pak Taufik Razen bisa memberikan pencerahan siapa beliau misalkan. Ini beliau tidak berangkat dari mengangkat senjata begitu ya di medan laga, medan pertempuran, bercucuran darah. Namun Pak Usman Ismail berhasil mengangkat dunia film yang ada di Indonesia. Nah, tentu banyak pula orang-orang tersebut begitu. Namun yang menjadi pertanyaan saya begitu ya, karena memang tanggal 10 November ini kan berangkat dari pemberontakan yang ada di Surabaya begitu, kemudian diputuskan atau dicetuskan sebagai Hari Pahlawan, sehingga presiden, wakil presiden, dan gubernur dan lain sebagainya, pejabat-pejabat negara secara simbol berupacara di Taman Makam Pahlawan yang
orang-orang atau mereka-mereka yang ditempatkan atau jenazah atau jasad yang ditempatkan di Taman Makam Pahlawan adalah orang-orang yang mengangkat senjata, sehingga orang-orang sipil misalkan bertanya-tanya kenapa pahlawan selalu diidentikan dengan mereka-mereka atau kelompok-kelompok yang berjuang mengangkat senjata. Padahal dalam mengisi kemerdekaan maupun dulu membentuk negara, tidak hanya yang berperan banyak itu oleh pejuang-pejuang yang mengangkat senjata. Tentu saya tidak ingin mendegradasi jasa-jasa beliau, tapi tentunya banyak sekali, baik itu perjuangan diplomatik, perjuangan politik, perjuangan budaya dan sebagainya, itu yang berperan sehingga menjadi satu kesatuan, bisa membangun negara Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Nah, itu yang saya ingin tanyakan ya juga kemudian, karena manusia itu kalau saya berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kan memiliki makom masing-masing begitu ya. Bukan dipangkat. Misalkan Kiai Maman Imanul Haq punya makom sebagai anggota DPR atau menjadi seorang kiai dan sebagainya, kan tidak mesti menjadi seorang pejuang di medan pertempuran begitu. Jadi ketika kita mengenal diri kita sendiri, maka kita bisa menjadi sangat besar begitu ya. Tapi tidak semua orang itu harus menjadi misalkan tentara atau pejuang-pejuang yang mengangkat senjata, sehingga pada akhirnya itu menjadi seorang pahlawan. Nah, ini penting menurut saya. Jadi tidak juga kita melihat bahwa pahlawan itu hanya didedikasikan, pahlawan negara khususnya didedikasikan kepada tentara dan lain sebagainya yang mengangkat senjata di medan laga. Nah, terus kemudian poin lain saya ingin sampaikan, misalkan Gus Dur mengatakan, kalau tidak salah ya, Gus Dur kan mengatakan bahwa misalkan kalau saat pemberontakan PKI 65 yang menang itu pahlawannya bukan 7 pahlawan yang saat ini ada begitu ya. Saya tentu tidak mendegradasikan jasa-jasa beliau yang saya sangat hormati begitu. Tapi apakah gelar pahlawan nasional ini ya memang dijadikan produk politik mungkin ya? Ini saya ingin bertanya begitu, karena kan proses-prosesnya kan melalui jenjang-jenjang yang nantinya juga berkelindan dengan unsur-unsur atau lembaga-lembaga politik, sehingga misalkan Presiden Soeharto misalkan sampai saat ini tidak dijadikan pahlawan nasional, padahal jasa beliau besar, kalau kata Gus Dur dosanya juga besar gitu, tapi kan ada jasa-jasa yang diberikan oleh Presiden Soeharto misalkan saat menjabat 32 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah ini kan terus kemudian wacana-wacana itu, diskursus itu dimakan oleh publik, sehingga publik menduga-duga kenapa misalkan Presiden Soeharto ini belum juga misalkan menjadi pahlawan nasional. Apa bangsa Indonesia itu tidak bisa memaafkan kepada orang-orang seperti itu, sehingga kok pahlawan nasional itu tidak diberikan? Atau nanti kalau rezim berganti nih, misalkan tiba-tiba keturunannya dari Presiden Soeharto menjadi presiden, perangkat-perangkat kenegaraan kemudian dikuasai oleh kelompok-kelompok tersebut, maka diangkatlah misalkan gitu presiden. Nah ini kan jadi produk politik secara mudahnya begitu. Nah saya ingin bertanya juga nih kepada para narasumber dan tentunya Pak Taufik Razen yang mungkin menguasai bagaimana peran-peran dalam menentukan seseorang dijadikan pahlawan atau tidak, dan kemudian tadi sosok Usman Ismail dan sebagainya, sehingga
Ini menjadi gambaran buat saya. Begitu Kang Tus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Piki, dan ini mungkin bisa langsung ditanggapi ya oleh Bapak Taufik Rajen. Pak Taufik, monitor Pak. Ya, terima kasih. Ya. Tapi mungkin saya nggak buka ya, karena bergoyang pas kalau buka ini. Ya, memang rumusan pahlawan kita ini, konsep hero ya, itu sebenarnya kan diberikan oleh negara, dan itu terkait dengan kemerdekaan. Karena itu pahlawan yang ada itu pahlawan yang sudah mati. Jadi jarang nggak ada pahlawan itu hidup gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya CNN hero gitu, itu kan yang masih hidup kan, itu anunya. Karena itulah kenapa kalau misalnya nanti satu saat sudah lebih dari 100 tahun misalnya tradisi pemberian penghargaan negara ini kepada pribadi-pribadi itu memang harus dirubah tentang konsep kepahlawanan ini. Nah, karena ini terkait dengan kemerdekaan, maka sering dan bahkan selalu waktu itu ya, pahlawannya itu pasti militer. Karena itu peranan dari asisten militer presidenan itu besar sekali dalam menentukan apakah seseorang akan menjadi pahlawan atau tidak. Kebetulan saya itu kan beberapa lama itu sejak tahun 2000 itu pernah jadi juri ya, atau jadi penilai dari pemberian penghargaan atas negara ya, misalnya tentang Mahaputra, Paramadharma, Satya Lencana Kebudayaan, dan seterusnya itu. Dan dari situ kemudian saya tahu kenapa persoalan-persoalan di sekitar ini. Nah, begitu kuatnya militer, terutama masa Orde Baru ya, itu yang menyebabkan kenapa pahlawan itu selalu militer yang utama. Dan sebenarnya juga pengukuhan pahlawan itu enggak semata-mata karena diberikan oleh negara, tapi juga ya tentu aja tadi itu menjadi sangat-sangat politis. Jalan-jalan juga kan diberikan, jalan-jalan utama paling besar itu pasti biasanya pahlawan yang ini, pahlawan yang militer. Sudirman itu pasti menjadi jalan utama itu di hampir seluruh kota-kota di Indonesia. Di Ponegoro itu juga, kecuali mungkin di Jawa Barat. Ya Jawa Barat juga ada sebenarnya. Tapi kemudian coba lihat, itu menyebabkan bahwa jalan-jalan militer atau nama-nama militer itu pasti jalan-jalan utama itu yang ada. Itu menunjukkan juga tentang hegemoni sebenarnya terhadap ini. Saya ingat dulu ketika, selain penghargaan pahlawan oleh negara, tentu aja ada pahlawan oleh bangsa. Nah, pahlawan yang bangsa ini biasanya itu direkognisi oleh masyarakat pendukungnya, dan dan juga kadang bersifat mitik, itu semacam cultural hero. Jadi kalau kita misalnya Gajah Mada gitu, itu bukan pahlawan nasional, itu pahlawan bangsa. Dan ada nama jalan Gajah Mada, apakah sosoknya itu betul-betul ada dan sama seperti yang dimaksudkan oleh kita, itu belum tentu juga. Karena itu adalah cultural hero. Pajajaran misalnya, itu Sailendra misalnya, itu apakah akan ada atau enggak sesuai dengan kenyataan, belum tentu juga. Tapi cultural hero ini biasanya hidup di dalam masyarakat yang ada ini. Nah, karena itulah kita harus dapat merevisi ya ini. Saya ingat satu hal ini, misalnya pada saat ketika kita ingin mencoba tadi pertanyaannya Vicky bagus sekali. Kenapa sih sama militer, dan kalau kita memperingati Hari Pahlawan, itu selalu di makam Taman Pahlawan. Nah, ini menunjukkan bahwa tradisi perang, tradisi kematian, itu yang mendominasi tentang konsep kepahlawanan. Itu berbeda dengan cultural hero, itu biasanya terkait dengan kemanusiaan. Salah satu bentuk pahlawan yang masih hidup diberikan, itu saya kira hadiah Nobel ya. Itu meskipun orang kontroversi pada itu,
tetapi mereka adalah pahlawan pengetahuan, pahlawan sastra, pahlawan perdamaian, dan biasanya dalam keadaan mereka yang masih hidup, gitu loh. Di Amerika juga Hari Pahlawan itu biasanya, tapi di sana disebut bukan Hari Pahlawan, Hari Veteran. Itu dilakukan pada saat di makam-makam pahlawan juga, tapi tidak disebut sebagai pahlawan. Nah, karena itulah kita perlu merumuskan ini ya. Karena kenapa kok semata-mata yang diberikan itu para militer? Pada tahun 2006, terobosan pertama tentang bahwa pahlawan bangsa itu, cultural hero itu juga bisa masuk, itu pada saat pengajuan dari Tirto Adisuryo. Kebetulan saya terlibat di dalam ini. Beliau ada Bapak Pers, dan dialah sebenarnya yang betul-betul melawan membangun tentang konsep kebangsaan kita ini. Ini orang muda yang kuat sekali. Dia yang artinya sebelum ketika melakukan kritik kepada Van Hees, Gubernur Jenderal Belanda pada saat itu, dia sudah mendirikan beberapa usaha-usaha surat kabar pada saat itu ya. Tapi ketika Van Hees mengirim ke Bali, mengirim serdadu yang dari Aceh ketika menghancurkan Aceh, terus mengirim ke Bali, dan kemudian melakukan perang di Badung, yang kemudian terkenal dengan Puputan Badung ya tahun 1906, dan itu disebar ke luar, dan saat itu ada mengirim satu surat yang sangat luar biasa kepada Van Hees, yang menyebabkan kemudian konsep kepahlawanan itu mulai agak berubah sebenarnya, karena pada saat itu bahwa gerakan pemerdekaan diri atau menjadi bangsa itu belum ada negara ya, menjadi bangsa itu tidak berdasarkan atas peperangan, tetapi berdasarkan atas pikiran, atas gerakan tanpa kekerasan. Jadi Puputan Badung waktu itu melahirkan yang gerakan Swadeshi namanya, dan ini yang menginspirasi Gandhi di Afrika Selatan pada saat itu, tahun 1906 itu ya, karena pada saat itu pers sudah mulai bisa dikirim melalui telegram, jadi menyebar seluruh dunia. Nah, pada saat itulah kemudian mulai bentuk gerakan itu bukan lagi peperangan, tetapi menuju kepada organisasi. Dia tahun 1905 mendirikan Sarekat Priayi. Yang Sarekat Priayi ini menginspirasi berdirinya Budi Utomo. Tidak lama kemudian, setahun kemudian, atau hampir bersamaan sebenarnya, dia mendirikan juga Sarekat Dagang Islam dengan Samanhudi. Dia sekretarisnya, sebenarnya dia konseptornya. Dan Sarekat Dagang Islam ini yang kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam. Nah, Anda membayangkan dua format politik penyusun negara dan bangsa ini, bangsa dan negara ini ya, itu disusun oleh satu orang sebenarnya, yaitu Tirto Adisuryo. Nah, waktu itu sulit sekali menjadikan dia sebagai pahlawan nasional. Ketika kita melakukan argumen begitu kuat, nah akhirnya baru tahun 2006 itu oleh waktu itu SBY, pemerintahan masa SBY itu dipilih kemudian menjadi pahlawan nasional. Dan ini salah satu terobosan penting, baru mulai memikirkan bahwa pahlawan itu bukan orang yang berperang. Nah, inilah yang kita bisa nikmatin pada tahun ini dengan Usmar Ismail diangkat sebagai pahlawan nasional. Saya kira udah tepat sekali nih, karena dia membangun kesadaran atau konsep berbangsa melalui film, dan dengan Darah dan Doa ya, film pertama yang dia buat, kemudian juga pembentukan dari identitas kebangsaan. Sebelumnya juga dia aktif di dalam drama. Bisa dikatakan bahwa dialah yang membangun satu industri ini. Jadi inspirasi pahlawan ini bisa membentuk bisa membentuk identitas sebenarnya. Nah, pertanyaan tadi yang menarik dari beberapa hal ini kan beberapa hal yang sebelum-sebelumnya ini ya. Masalah tadi keikhlasan atau inspirasi atau itu kan konsep di dalam cultural hero sebenarnya, bukan di dalam pahlawan yang dimaksudkan oleh negara ini. Karena betapapun dia inspiratifnya, kalau negara nggak melihat itu dari kepentingan politik,
Misalnya ya, kalau nggak kayak Gus Dur harusnya sudah bisa menjadi pahlawan, tetapi agak susah sebenarnya karena alasan politik. Karena kalau Gus Dur dipilih sekarang, kok Soeharto belum gitu loh. Atau Soekarno. Dan jangan kira Soekarno itu belum pahlawan nasional loh. Soekarno itu adalah pahlawan kemerdekaan. Itu jadi perdebatan. Itu karena apa? Militer. Dan militer menyaringnya itu dari sudut apakah seseorang itu terlibat atau enggak. Orang seperti Ali Sastro Amijoyo misalnya ya, orang ini luar biasa sekali. Jadi menjadi panitia Perdana Menteri pada saat itu terjadinya Asia Afrika, sebelumnya adalah Menteri Pendidikan dan Pengajaran, kemudian juga terlibat dalam gerakan dari awal, mendirikan partai. Jadi nggak ada keraguan sebenarnya orang ini jadi pahlawan, tetapi kan kemudian tidak ada. Nah sekarang pengajuan pahlawan itu sudah menjadi politik desentralisasi. Jadi kalau Anda mengajukan pahlawan ya syaratnya itu diajukan di mana dia lahir dan diajukan oleh provinsi di mana tempat itu lahir. Jadi mulai dari kabupaten, kemudian provinsi, baru kemudian diajukan dan kemudian harus ada perdebatan. Apakah seseorang itu boleh menjadi pahlawan, pantas jadikan pahlawan, enggak? Ada satu seminarnya. Baru kemudian dinilai itu melalui Kementerian Sosial ya. Pada taraf akhir nanti itu akan dinilai oleh karena ditentukan oleh presiden. Nah, itu di screening terakhir itu dari militer itu. Dari Asmil ya, asisten militer presiden, itu yang melihat orang ini boleh enggak? Karena ini, jadi pembacaan intelijennya itu harus kuat. Jadi jangan kita agak sulit sekarang menduga siapa yang bisa lolos bisa enggak, meskipun dalam pikiran kita itu harusnya orang ini pantas jadi pahlawan untuk memberikan inspirasi sekarang. Pahlawan-pahlawan yang dipilih kebanyakan tidak untuk memberikan inspirasi, tapi memberikan legitimasi. Jadi ada giliran itu biasanya, nanti itu di NTB pemilihan dari Tuan Guru gitu loh. Pantas beliau sebagai pahlawan pantas, tetapi kenapa dipilih sekarang bukan kemarin? Karena itu makanya seringkali kita menerima pahlawan-pahlawan yang nama-nama yang nggak dikenal, tapi mengangkat nama-nama lokal itu menjadi nama nasional. Dan ini yang mempengaruhi juga tentang status dari kepahlawanan ini. Jadi tiba-tiba pahlawan itu jadi kompetisi sekarang ini. Jadi kompetisi dari masing-masing daerah yang sebenarnya dalam beberapa hal nggak wajar. Karena nggak wajarnya itu nggak enak. Masa pahlawan mau diusulkan gitu kadang oleh keluarga, pantas sebenarnya, tetapi seperti sekarang ini Mukhtar Kusumaatmadja oleh beberapa pantas menjadi pahlawan karena memperjuangkan tentang zona ekonomi eksklusif ya. Beliau sangat-sangat pantas yang baru meninggal. Tapi ketika diselenggarakan oleh keluarga, tentu saja keluarganya itu menolak. Kayak Pak Sarwono nggak mau terlibat di dalam ini karena nggak enak. Masa kita yang harusnya negara yang ngasih, misalnya gitu. Ini karena prosedur dalam pemilihan pahlawan sekarang ini sudah agak sedikit berubah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya ke depan. Apa bedanya antara seorang pahlawan dengan seorang selebriti? Itu aja sebenarnya. Kalau seorang selebriti, itu adalah dia yang melakukan apapun, baik dengan niat, ikhlas, tetapi sebenarnya dia sedang membicarakan dirinya sendiri. Tetapi kalau hero, dia justru memikirkan orang lain atau tidak memikirkan diri sendiri. Jadi perbedaan selebriti sama hero sebenarnya tipis sekali. Hero itu dia tidak memberikan tentang diri sendiri, tetapi tentang sesuatu yang lebih luas. Jadi larger than life, lebih besar dari Ada orang yang punya kepahlawanan luar biasa. Misalnya ya, orang seperti Napoleon tuh. Napoleon beberapa pasti menganggap dia sebagai satu pahlawan itu karena kemampuannya mengangkat harga diri Mesir, atau Ataturk itu biasa sebagai pahlawan.
Tetapi kalau dalam konteks cultural hero, seseorang yang sebenarnya membicarakan diri, rejim, pikiran, ini konsep negara ya, itu sebenarnya bukan dalam konteks itu. Cultural hero itu pasti bicara tentang orang di luar dirinya. Orang seperti tadi Bunda Teresa, Nelson Mandela, itu yang kira-kira agak mirip-mirip sekarang disebut dengan cultural hero zaman modern ini. Nah, usul saya kemudian, apa yang untuk ke depan itu apa? Pada saat ketika dunia kita sekarang ini dibangun oleh algoritma, maka bentuk mana pahlawan, mana selebriti besok akan tipis. Karena itu tindakan-tindakan ini yang altruistik ini harus diserahkan di dalam waktu sebenarnya, dalam satu program. Karena itu saya pernah mengusulkan bahwa kita sembunyikan, ini sama dengan seperti orang Bali ya, atau juga orang Islam sebenarnya, itu menyembunyikan satu tindakan-tindakan volunteerism atau religius itu di dalam waktu. Kalau orang Islam itu ada masa haji, ada masa Ramadan gitu. Nah, pada masa bulan Ramadan itu semua orang berlomba-lomba untuk melakukan tindakan kebaikan, bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk publik. Begitu juga kalau haji itu khusus untuk perjalanan menuju janji Tuhan dan bersama-sama untuk pencerahan diri, kira-kira begitu. Nah, kita harus bisa menyembunyikan nilai-nilai pahlawan itu di dalam waktu. Pernah saya mengusulkan bahwa tanggal 28 Oktober sampai dengan 10 November sekarang ini, ya, itu selama hampir 14 hari, itu dijadikan hari wirabangsa. Karena pembentukan kebangsaan, janji, komitmen kebangsaan tanggal 28 Oktober dan ditutup dengan Hari Pahlawan, apa yang kita sebut sebagai pahlawan, meskipun itu pembebasan ini ya, tapi yang naluriah sekali kesadaran kolektif yang di Surabaya 10 November 45, saya kira itu menjadi satu yang kuat ya. Nah, kalau disambung itu menjadi Hari Wirabangsa atau Hari-Hari Wirabangsa atau Pekan Wirabangsa, maka inilah pahlawan itu akan mengalami demokratisasi. Terima kasih, saya kira itu pikiran untuk refleksi Hari Pahlawan hari ini. Terima kasih, Kang Tus. Ya, terima kasih Pak Taufik ya, luar biasa ya. Silakan Pak Kiai menanggapi Pak, silakan. Iya, terima kasih Mas Vicky, Pak Taufik Rahzen. Ada dua hal penting sebenarnya yang harus digarisbawahi. Pertama, bahwa pahlawan itu memang harus menginspirasi, baik dia diakui oleh negara atau tidak. Saya menarik barusan Pak Taufik Rahzen bicara soal Mahatma Gandhi. Bapak India itu berjuang untuk anti kekerasan. Tapi yang perlu digarisbawahi, ketika Gandhi datang ke Afrika Selatan tanggal 7 Juni tahun 1873, ternyata Gandhi itu terinspirasi oleh tokoh Indonesia namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari itu meninggal dunia di Cape Town di Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1698. Nah, itu orang Indonesia loh, dengan gerakan supinya, dengan gerakan keagamaannya, dia melawan penjajahan sampai dia akhirnya harus diasingkan dan dia menginspirasi. Dan kita tahu bahwa Gus Dur misalnya, termasuk juga beberapa tokoh kita itu terinspirasi oleh gerakan anti kekerasannya Mahatma Gandhi. Tetapi dari kesemuanya itu, kita melihat banyak sekali tokoh-tokoh yang sebenarnya sangat layak dijadikan pahlawan, tapi tidak membutuhkan juga legalitas kepahlawanan. Seperti itu. Misalnya di daerah saya di Majalengka ya, ada dua nama Abdul Halim yang terkenal. Abdul Halim yang pertama adalah Abdul Halim yang menjadi Khatib Tsani Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, dan dia menjadi orang yang menulis bahan-bahan, bahkan dia menjadi salah satu anggota persiapan kemerdekaan. Ketika itu jadi asistennya Kiai Wahid Hasyim yang menjadi anggota. Jadi tetapi yang jadi pahlawan justru Abdul Halim yang mendirikan PUI. Dua Abdul Halim ini dua-duanya hebat. Tetapi nasibnya dalam tanda kutip, walaupun mereka
mungkin tidak memikirkan untuk disebut pahlawan, tetapi lihat nasib Abdul Halim PUI itu akhirnya dia jadi pahlawan duluan, jadi pahlawan nasional. Dia mendirikan PUI, dia berjuang untuk untuk pendidikan. Pesantrennya namanya Asromo. Asromo itu diambil dari kearifan lokal di India, asrama kayak gitu. Dan itu di zamannya betul-betul di saat orang pakai sarung dia pakai celana. Dan itu jadi pahlawan. Nah, salah satunya itu karena peninggalan Abdul Halim PUI, kami menyebutnya gitu, itu rapih, terbukukan dengan rapih. Tulisannya, bagaimana konsep-konsep dia tentang pendidikan, dan terutama adalah keluarganya. Keluarganya itu mempersiapkan panitia kepahlawanan, kayak gitu. Jadi kalau Mas Piki mau mendukung saya jadi pahlawan, ya harus nulis dari sekarang tuh, Mas. Supaya nanti besok lusa saya mati misalnya, wah tulis aja itu. Tiba-tiba yang jadi menteri sosialnya Pak Antus kan gampang banget. Nah, sementara yang kontroversial seperti Soekarno, Soeharto, apalagi Gus Dur terhalang jadi pahlawan kan gara-gara Soeharto belum, kan lucu. Bukan karena dia tidak berjasa gitu. Nah jadi poin keduanya, betul apa kata Mas Taufik Razen, ini kan soal legalitas aja, soal legalitas, persiapan kepanitiaan pahlawan kayak gitu. Dan banyak orang yang sebenarnya dia berjasa untuk Indonesia melebihi orang yang hari ini disebut pahlawan lewat SK kayak gitu. Nah, misalnya kita tahu bagaimana bapak-bapak bangsa itu seperti Yamin, Soekarno, Hatta, Syahrir, Nasir, Tan Malaka, D.N. Aidit, dan lain sebagainya. Tapi dalam sejarahnya itu, saya yakin kan, yang namanya Tan Malaka itu nggak mungkin, kalau Tan jadi pahlawan tuh, jadi pahlawan, lalu dia dibunuh oleh tentara, dikejar-kejar dan dibunuh tentara, tapi karena jejak sejarah Tan itu ada, dia tetap jadi pahlawan. Tetapi bagaimana dengan DN Aidit? Partai komunisnya aja belum dihapuskan di tab MPRS. MPRS seperti itu. Sehebat apapun tokoh-tokoh dulu orang PKI itu nggak mungkin tuh jadi pahlawan. Nasib sejarahnya seperti itu. Padahal mereka sangat berjasa ya di dalam pemerintahan di Indonesia ini. Seperti itu. Kita tahu bagaimana misalnya Yamin. Yamin itu sangat kuat dalam sejarah jejaknya dan sebagainya. Tetapi betul tadi, pendekatan militeristik selalu melihat ada orang yang mencoba untuk mengganggu Indonesia dalam tanda kutip. Seperti itu. Akhirnya kita tahu Yamin pernah mengalami nasib yang lumayan di detik-detik kematiannya, walaupun dia dijadikan pahlawan juga. Nah, makanya menurut saya begitu banyak pahlawan yang kalau dalam sistem tasawuf itu menarik tuh, Mas Piki. Pahlawan itu akan terlihat apakah dia masuk di sanad keilmuan atau enggak gitu. Jadi orang yang disebut dia pahlawan itu, misalnya saya Syadiliyah ya. Saya hafal banget tuh sampai Imam Asyadili, lalu Imam Asyadili punya murid Abdullah Salam Al-Mashish, lalu dia punya murid lagi punya murid baik itu Syekh Athaillah atau juga Asyakandari yang nulis Hikam atau Syekh Imam Al-Bushairi yang nulis Burda. Itu sampai hafal tuh, sampai ke saya gitu. Nah, dia aja pahlawanku dalam silsilah keilmuan bertorikoh seperti itu. Nah, makanya saya pernah baca cerpen yang bagus tentang sebuah kuburan pahlawan yang itu orang ingin tahu siapa sebenarnya pahlawan itu. Nah, sampai akhirnya pengunjung itu bertanya kepada penjaga kuburan itu, siapa sebenarnya? Bagaimana orang ini bisa menjadi keramat kuburannya? Nah, di akhir cerpen itu dikatakan bahwa si pahlawan itu belum mati karena dia memilih jadi kuncen daripada dia yang menjaga kuburannya sendiri. Betul kata Pak Amin tadi. Lumayan aja kalau jadi kuncen kan dapat bansos, dapat apa. Sementara kalau dia jadi pahlawan dia nggak jadi apa-apa gitu. Kayak gitu. Nah, itu aja, Bantus. Terima kasih Pak TR, Mas Piki, dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bantus saya nambahin sedikit. Ya, silakan Pak. Ya, masih ada waktu Pak. Kelemahan silakan, kita memang kalau begini, kalau saja pendahulu bangsa kita ini tidak egois
egoismenya itu tidak lebih tinggi daripada apa namanya keinginannya untuk membangun satu bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Untuk hari ini kerajaan Pajajaran, kerajaan Majapahit, kerajaan Islam Demak, mungkin istananya masih ada Pak, kira-kira sehebat kerajaan Majapahit ya, hari ini kan cuma ada puing-puingnya kan gitu kan. Nah, Islam Demak ini kerajaan yang besar yang tidak kalah dengan kerajaan Majapahit hilang. Nah, tadi Mas Vicky ketika menyampaikan tadi saya jadi teringat itu, jadi teringat soal sejarah ini. Sebenarnya kalau misalnya kita ini semuanya tidak kepentingan politiknya ini tidak terlalu mendominasi dari sebuah kepentingan kemajuan bangsa kita ini tentu hari ini akan banyak peninggalan sejarah yang hari ini masih utuh. Kita nggak bisa bayangkan deh kalau misalnya moga-moga Indonesia ini kan bertahan sampai ila yaumil akhir, sampai kiamat gitu Pak. Kalau Indonesia ini kira-kira suatu ketika nanti ada pergolakan politik dan sebagainya, kemudian ibu kotanya dipindah di mana, di Kalimantan, saya sangat berharap itu Istana Merdeka yang hari ini ada pun tidak hilang. Ini kan sebenarnya problem besar Pak. Problem besar ini kenapa kemudian dari tadi saya bicara soal kita melangkah dengan satu niat, keikhlasan itu. Sebenarnya sederhana sekali itu. Keikhlasan itu sebenarnya ilmunya anak SD Pak itu Pak sebenarnya. Tapi berat sekali itu menjalaninya, melaksanakannya itu loh Pak. Karena kalau semuanya berdasarkan keikhlasan, Pak, tidak akan Pak terjadi kayak gini. Soekarno tidak akan mati hanya karena kepengen makan nasi saja di istana, itu nggak ada, bayangkan Pak. Nah, ya kan, Soeharto yang jasanya begitu besar hilang hanya karena dosa-dosanya dia yang mungkin dia yang dilakukan oleh anak buahnya kan begitu kan. Nah, saya berharap ke depan itu kita sebagai anak bangsa ini bisa bagaimana ke depan itu kita tidak berpikir soal siapa kamu kelompok dari mana, kemudian kamu partainya apa, kamu agamanya apa, tidak berpikir seperti itu. Tapi kita berpikir dalam satu frame, kita sebagai anak bangsa Indonesia ini yang memang siapapun mereka yang sudah berbuat untuk bangsa dan negara ini, kita hargai. Peninggalannya jangan dimusnahkan. Ini kan kita kan nyesel banget ini. Kenapa? Kayak Islam Demak itu, kerajaan Islam Demak itu yang hari ini ada kan cuman itu, puing-puingnya ada aja, dan itu masjidnya itu sudah hasil renovasi Pak itu. Nah, ini kan yang harus kita harus kita sadari bersama. Harus kita mulai dari diri kita, dari kita hari ini yang sebagai generasi pengisi kemerdekaan gitu. Kalau ngomong pahlawan sebenarnya Pak Kiai Maman Imanul Haq, mohon maaf Pak Kiai ini sangat berjasa gitu loh. Satu dognya Pak Kiai itu ketika bicara menentukan satu undang-undang itu bermanfaat untuk 270 juta masyarakat Indonesia kan begitu. Iya. Makanya saya ketika saya berdiskusi dengan teman-teman di daerah itu, saya selalu bicara bahwa nanti itu politisi masuk surga itu bukan cuma anekdot itu gitu. Jadi politisi itu kan ada anekdot. Nanti politisi itu yang pertama masuk surga itu siapa? Politisi. Kenapa? Yang masuk surga habis itu balik lagi ke neraka karena ke surganya cuma kunker. Nah, kalau saya justru tidak berbalik begitu. Yang pertama masuk itu nanti politisi, baru yang lain gitu. Masuk surga memang enggak. Kalau ke neraka justru kunkernya, oh lihat kamu, oh rakyatku, kamu masuk surga, ayo ikut ke surga, karena gitu. Saya politisi, karena bisa bapak bayangkan, kenapa politisi juga kayaknya tuh butuh Pak itu bisa punya hak itu untuk jadi pahlawan nasional, Punya hak juga masuk surga Pak. Coba bapak bayangkan itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini menjadi anggota, mohon maaf, bukan karena saya hari ini ada di Senayan, bukan, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang hari ini ngedok satu pasal Pak. Ya kan, ngedok satu pasal soal keamanan misalnya,
Semuanya teratur, aturannya ada semua kan. Yang jaga dapat gaji, di jalan aman, ekonomi lancar, semuanya nggak. Nah, semua merasa terlindungi. Nah, ini juga saya pikir ini apa? Satu ketika juga harus ada itu untuk politisi-politisi yang berprestasi, politisi-politisi yang apa namanya, politisi-politisi yang memang benar-benar berjuang untuk kepentingan negara ini juga kayaknya tuh butuh itu, dapat itu ya, dapat julukan pahlawan itu. Satu lagi Pak Vicky, saya nambahin Pak Antus, saya nambahin Pak Antus. Ya, silakan. Begini Pak Antus. Contoh misalnya saya sepakat tuh tadi dengan Mas Vicky, memang kita hari ini harus melegakan, harus menyiapkan diri kita untuk kita tidak semuanya itu dari dihitung dari kalkulasi politik, hitung-hitungan politik semuanya begitu. Misalnya begini, Pak Harto nanti ketika Tommy jadi presiden, tidak menutup kemungkinan Pak Harto akan segera di ACC jadi pahlawan nasional, ya kan? Begitupun Gus Dur misalnya, nanti kalau Pak Kiai Maman misalnya jadi presiden, langsung Pak Gus Dur langsung jadi pahlawan. Iya. Dan memang tidak mudah ya. Saya beberapa bulan lalu mengawal juga soal kepahlawanannya Mbah Khalil Bangkalan. Saya ke Bangkalan. Memang itu harus melalui proses yang panjang. Memang harus usulannya daerah, ya kan. Harus diseminarkan beberapa kali, ya kan. Kemudian harus ada testimoni, kemudian harus diajukan oleh daerah ke Kementerian Sosial, kemudian Kementerian Sosial harus setuju, baru presiden ACC itu kan. Nah, itu memang prosesnya memang panjang tadi seperti yang diceritakan oleh Pak Taufik Rajin. Memang saya sepakat kalau itu memang iya, kalau prosesnya itu iya memang. Jadi satu hal yang memang hari ini penting Mas Entus dan teman-teman hari ini yang berdiskusi pada kesempatan sore hari ini, saya berdiskusi dengan banyak kalangan, misalnya banyak teman soal Hari Kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila ya. Kesaktian Pancasila itu kan kita sepakati pada tanggal 1 Juni ya, kalau sekarang kan. 1 Oktober Kesaktian Pancasila. Ya. 1 Oktober. 1 Oktober ya. 1 Oktober ya, iya, 1 Oktober. Nah, itu juga ini juga bagian dari apa yang menjadi ini kita semua kan, bahwa kita juga harus menghargai itu sebagai satu proses yang dinamikanya panjang juga kan. Nah, gitu. Nah, kira-kira Mas ini saya begitu dulu Mas, nanti kita lanjut lagi kalau memang masih ada waktu Mas. Oke, makasih Mas, dan ini juga luar biasa ya diskusi kita hari ini, jadi juga mengingat waktu ya, kita tadi bisa menyimak ya dari para pembicara yang begitu dengan semangat kepahlawanan, membahas, mendiskusikan tentang makna dari kepahlawanan itu sendiri ya. Dari tahap pertama kita sudah tadi memasuki satu renungan tentang makna keikhlasan dalam sebuah perjuangan. Kemudian juga kita juga tadi mendapatkan satu penjelasan dari para pembicara bahwa secara historis setelah terjadi perubahan cara pandang dari yang semula caranya adalah cara pandangnya militeristik hero ke cultural hero ya. Ini sudah memperlihatkan dengan adanya diangkatnya Pak Usmar Ismail. Ini terlihat sudah ada pergeseran cara pandang bagaimana memandang konsep dari kepahlawanan itu sendiri. Kemudian yang kedua tadi juga menarik ya. Memang kita jadi hebat ini berdiskusi tentang pahlawan karena bicara pahlawan sangat general ya. Sangat general. Makanya hebat Indonesia itu
kita ini tadi dikatakan Hari Pahlawan. Kalau di Amerika tadi saya dapat info ya, kita dapat info juga dari Pak Taufik, di sana Hari Veteran. Jadi kalau bicara judul Hari Veteran, ya udah Hari Veteran, oh pantas lah dikasih kepada yang meninggal ya, yang mati, yang wafat kan itu. Kalau kita sudah bicara Hari Pahlawan, wah ini pembicaraannya memang, jadi kita tuh kalau bicara Hari Pahlawan jadi sangat general untuk berbicaranya, beda dengan Hari Veteran. Harusnya jadi pahlawan semua, Pak. Harusnya di pahlawan semua ya. Nah, kemudian juga memang tadi jelas kenapa ini terkesan politis ya. Memang sejarah juga rumusannya adalah milik penguasa juga lagi kan gitu. Ditulis oleh para pemenang ya. Dan tadi juga para anggota legislator ya yang mengesahkan, mereka juga adalah sangat berjasa. Tapi kalau diusut lagi sama rakyatnya, siapa yang pilih mereka? Oh, berarti dalam hukum demokrasi yang pahlawan adalah rakyat kan, seperti itu ya. Jadi kita adalah pahlawan kalau begitu. Nah, itulah demikian, terima kasih kepada para pembicara ya. Ada Pak Amin, Pak Kiai Haji Maman Manul Haq, ada Mas Piki, Mas Eko, Pak Taufik Rajen ya. Terima kasih dan rekan-rekan yang penuh atensi ya dalam rebuan kita yang ke-69 ini. Kita berharap semoga agenda selanjutnya kita akan terus membicarakan dalam rangka prinsip dari Kerapatan Indonesia Tanah Air, yaitu merawat keindonesiaan ya, agar jiwa keindonesiaan terus terbangun. Demikian, dan seperti biasa sebelum ditutup, mari kita simak bersama ya lagu Kita Indonesia. Tidak ada kami, tidak ada kamu, yang ada kita Indonesia. Demikian lagu Kita Indonesia
dengan lagu kita Indonesia ini berarti kita menutup seluruh rangkaian acara rebuan kita kali ini. Dan jangan lupa ya, kita mendukung bagaimana supaya pandemi COVID-19 untuk kita semua ini bisa tertanggulangi ya. Kita laksanakan 3M aja sudah tidak cukup ya, kita wajib ya melaksanakan 5M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak ya, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan demikian ya acara kita pada kesempatan ini. Saya Tulus Wahid mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan, dan kita berharap semoga kita bisa berjumpa kembali di rebuan kita yang akan datang ya. Untuk itu saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Waalaikumsalam. Salam Pancasila semuanya.